segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Karena Engkau sumber kekuatan kami yang sejati. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Engkau yang menopang kami. Engkau yang akan membuat kami terus berjalan semakin kuat menuju panggilan ilahi yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami menyadari bahwa ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami rapuh, kami mudah jatuh, kami mudah menyerah. Tetapi ketika Engkau bersama-sama dengan kami, seberapa apapun beban hidup kami akan cakap menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Allah hari ini ada sama anugerah-Mu yang boleh melewati setiap musim kehidupan kami dan segala kehidupan kami, dan yang boleh berkemenangan hari ini semua karena anugerah. Dan hari ini kami merayakan kemenangan-kemenangan ini dan bersuka cita di dalam Tuhan yang menanggalkan segala beban kehidupan kami. Dan kami terus mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu besar, lebih besar dari setiap persoalan kami. Dan hari ini kami akan cakap dalam segala perkara. Dan hari ini kami akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan hari ini kami akan membuat terobosan-terobosan baru daripada Tuhan. Kami selalu sepakat datang kepada Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi ini. Dan kita berisikan kepada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama katakan Amin. Shalom. Yang bersuka cita katakan Amin. Ya. Bapak Ibu, konfes kita, pernyataan kita itu membangkitkan gairah dalam hidup kita. Ya. Kalau mulai di dalam hidup kita itu banyak mengeluh, itu akan menimbulkan kelemahan demi kelemahan. Kita rentan terhadap sakit penyakit, kita rentan terhadap segala hal yang buruk. Tapi ketika kita punya sikap optimisme, percaya bahwa Tuhan berkarya di hidup kita, maka kita akan menikmati segala musim hidup kita dengan anugerah dan mujizat Tuhan. Amin. Jadi hari ini kesediaan Bapak Ibu beribadah akan menuai sesuatu yang baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Bapak Ibu yang sudah siap menunggu berkat Tuhan, berikan tepuk tangan untuk kita. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu. Bersemangat pagi ini. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kelemahan, ketidakmampuan boleh menerpa kita, boleh ada di depan kita. Tetapi ingat, Tuhan katakan jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kita akan memuji Tuhan, bersorak-sorai umat ini memuliakan nama Tuhan. Siapa Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Dengan gabus dan kecapi kita puji Tuhan. Hallelujah.
dunia ini sementara. Setiap bencana terjadi di dunia ini, akan ujian, kita akan bergoyang bersama memuji Tuhan. Menjagati agar mencong Rabbul Allah yang rahmat, Allah yang baik, terima kasih anak kami yang bersyukur karena anak kami yang datang beribadah, dan kiranya kami berkasih daripada memberkati anak kami, berikan kesehatan, kekuatan sehingga di masa-masa yang dingin karena musim hujan ini anak kami tetap sehat, kuat dan terus bertumbuh dengan luar biasa. Biar hari-hari ini anak-anak kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, memberkati kedua orang tuanya, dicukupkan dengan segala sesuatunya sehingga anak kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Hari ini yang akan setelah minggu, biarlah mereka mendapatkan makanan yang cukup untuk masa pertumbuhan mereka, mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Di dalam nama Yesus berdoa, kemudian mengajarnya, berikan mereka kemampuan. Terima kasih Yesus untuk dalam nama. Haleluya. Amin.
Shalom Tuhan. Anugerah Tuhan kita bisa beribadah di pagi hari ini dan cuacanya sangat-sangat baik ya. Bapak Ibu, kalau yang datang PRT terakhir kemarin kita ada di Apius ya, ada banyak hal disampaikan oleh Pak Amor bagaimana kehidupan yang berkemenangan dengan Tuhan. Anugerah Tuhan yang pertama itu tanpa syarat. Ketika kita percaya kepada Kristus maka kita akan diselamatkan. Tetapi anugerah setelahnya mayoritas itu bersyarat. Bagaimana itu supaya hidup kita diberikan kebaikan, kemurahan, dan sebagainya. Orang-orang Israel diminta oleh Tuhan untuk taat, untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk melakukannya dengan baik. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Maka dikatakan tanggalkan manusia lama kita, habit kebiasaan kita. Ya mungkin kemarin habis renungan ya, pada ketawa saling menyindir antara suami dan istri. Istrinya senang sekali karena suaminya ditepelak ya. Nah tuh gak boleh ngelakok ya. Tapi si suami punya jalan keluar ya. Nah kamu harus bersyukur punya suami seperti saya gitu ya. Ya nggak ada selesainya itu ya. Nanti perdebatannya. Memang tidak untuk diperdebatkan Bapak Ibu. Karena ini pada akhirnya adalah sebuah keputusan pribadi. Apakah kita mau menikmati kasih karunia Tuhan? Ya. Kalau kita akan berdebat tidak akan pernah selesai karena masing-masing akan mempertahankan ide, gagasannya, kepentingannya. Tetapi mari kita kembali bagaimana kita adalah orang-orang yang sudah diterima oleh Allah sebagai warga kerajaan surga oleh karena penebusan Kristus di kayu salib. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka mari kita akan perbarui kita dari hari ke hari. Tidak ada yang instan memang, tidak ada yang mudah memang. Ada harga yang harus dibayar. Kamu katakan sebagai istilah memikul salib ya. Nah, kayaknya terlalu berat membayarkannya ya. Kalau salibnya yang kecil kayak gini barangkali bisa diantar-antar kemana-mana. Tetapi kalau salibnya sudah segede baban gitu ya, berat sekali. Nah, tetapi apakah itu tidak mungkin bagi kita untuk kita lakukan? Sangat-sangat mungkin Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita harus memulai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Ya, sejak kita mengiring Tuhan, sejak kita percaya kepada Kristus, kita sudah terima itu tiket untuk masuk kerajaan surga. Tetapi sejak kita terima juga bahwa kita itu hidup dalam pengudusan, berproses. Bukankah kita tidak serta-merta menjadi orang kudus? Kita orang Ranusari, orang Jawa kan menjadi orang kudus gitu ya. Tapi maksudnya secara posisi memang kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus, kita dibenarkan, kita dilayakkan dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang, ya. Dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Tetapi apakah serta-merta seperti itu kemudian dari hitam menjadi putih? Nah, secara posisi iya, tetapi secara pengalaman hidup kita itu mengalami progres, pertumbuhan. Nah, harga yang harus dibayar itu adalah kenyamanan kita. Akan ada banyak alasan dan krisisnya kalau merokok itu tenang, kalau merokok itu membuat gimana ya, kebiasaan misalnya habis makan, rokok dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik nggak makan daripada nggak merokok. Berat sekali untuk seorang pecandu rokok itu meninggalkan rokok, sama halnya dengan pecandu narkoba, sama halnya dengan pecandu minuman keras. Bapak Ibu sesentuhan, memang itu adalah bagian harga yang harus kita bayar. Ya. Memang itu case by case ya, kasus demi kasus ya, dari pengalaman Pak Mo dengan orang-orang yang berdoa. Nanti kalau dikomparikan tadi ya, pengalaman dia bersyukurlah gitu ya. Itu kasusnya berbeda kan dengan kasus yang lain. Tetapi kemudian dikompar itu jadi perdebatan yang tidak selesai. Bapak Ibu Tuhan, mari kita akan baca terlebih dahulu dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 6. Bapak sudah? Ya. Ibrani 13 ayat 1 sampai 6. Kita baca ya. Mulai 13 ya. Itu kejadian Mas. Ibrani. Bisa? Oke.
Ya, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi umpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang melakukan sesungguhnya, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap kalian, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang saudara dan cinta akan diyakini Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padanya. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Baik, sampai di sini. Mari Bapak Ibu, kita kembali ke pokok bahasan kita hari ini. Hidup yang berkenan kepada Allah. Penulis surat Ibrani dalam bacaan ini memberikan 4 petunjuk praktis bagaimana menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Ini adalah hal-hal yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Seharusnya tidak hanya cukup sampai di pikiran atau keinginan saja, tetapi bisa kita praktekkan sehari-hari dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang sederhana sebetulnya. Tidak terlalu bermulu-mulu, tidak terlalu ribet. Yang pertama dikatakan ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Kasih itu dasar untuk membangun hidup persaudaraan. Sebenarnya persaudaraan harusnya dibangun di atas dasar kasih. Tanpa kasih persaudaraan bisa berubah menjadi pertikaian, konflik, dan permusuhan. Hilangnya kasih dari sebuah hubungan, ya, akan menghilangkan nilai hubungan itu sendiri. Kasih persaudaraan perlu dibangun atas dasar kasih Kristus, bukan atas dasar kepentingan. Ini transaksional, ya. Kalau kamu memberi, aku juga menerima, dan aku akan memberi juga. Jadi transaksional, ya. Kalau Pak Bayu di rumahnya nyuguhi kopi, nanti kalau Pak Bayu ke rumahku juga tak suguhi kopi. Ini kalau disuguhi, apa yang ditinggal rumah, ditenono, ya. Itu adalah transaksional, ya. Sehingga yang muncul nanti adalah kepahitan-kepahitan. Wong aku diabaikan kok, wong aku ora diperhatikan kok, ya. Sehingga maunya semua keinginan kita itu dipenuhi orang lain, dan kita akan bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Ini transaksional. Hubungan yang demikian akan sangat rentan terhadap perpecahan, terhadap pertikaian. Kemudian bukan atas dasar kepentingan, hubungan darah daging, ya. Hubungan darah daging saja ternyata juga tidak cukup mengikat, ya. Karena kita kalau sehari-hari kita akan tahu bagaimana orang tua punya 2 anak, 3 anak, sampai 10 anak juga kompleks persoalannya, ya. Kalau 1 anak terlalu manja, ya. Tapi kalau 2 anak, ya nanti juga ada persoalannya 2 orang. 10 anak, 10 persoalan. Nah, kalau orang tuanya kaya, ya, ninggalkan warisan yang cukup, barangkali tidak terlalu menjadi persoalan. Tetapi kalau warisannya pecah, gitu kan, cuma sedikit dibagi 10, ayah-ayah, pindah sini pindah dalam, masih tangan dalam, gitu ya. Nah, jadi ribut. Itu adalah hal yang real di tengah-tengah masyarakat kita. Kami pun, saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Ternyata hubungan darah juga tidak bisa menjadi dasar yang benar bagaimana menjalin hubungan, sekalipun itu bukan ditiadakan. Tetapi kalau itu menjadi dasarnya, bukankah banyak relasi kakak adik saudara itu berantem, bertaruh, bahkan sampai nyawa terjadi. Ya, saudara, kesamaan etnis, sama-sama orang Jawa. Kita juga menyadari bahwa orang Jawa ya nakusi, saling menelikung satu dengan yang lain. Ternyata tidak bisa menjadi dasar sebuah hubungan. Kesamaan bahasa, kesamaan warna kulit, golongan, dan sebagainya. Nah, hubungan-hubungan ini real ada di tengah-tengah kita. Tapi kalau itu menjadi dasar dari sebuah hubungan yang benar, maka kita akan mengalami kekecewaan. Kita akan mengalami satu keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu saudara Tuhan, di ayat 1 tadi katakan pelihara kasih persaudaraan. Ya,
Kita perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada 4 istilah untuk kasih ini. Ya, yang pertama kasih eros. Kasih model ini muncul rasa tertarik lawan jenis, ya, lahiriah, ganteng, cantik, gagah, kaya dan sebagainya. Tapi lebih kepada hal-hal yang erotis, sesuatu yang menyukakan antara lawan jenis. Walaupun sekarang ada yang sejenis juga, ya. Di mana Thailand, ya, itu gender itu tidak hanya pria dan wanita, tapi ada 18 gender. Mengerikan, ya. Padahal kita katakan jadilah pria, jadi wanita, gitu ya. Tapi di Thailand itu jadi 18 gender, ya. Cukup mengerikan dan membingungkan. Ya, saudara Tuhan, kasih eros itu adalah kasih yang melihat unsur-unsur keindahan, erotis, seksualitas dari orang yang ditertariki, ya. Unsur lahiriah ini jadi daya tarik tersendiri, saling mencintai dan mengasihi. Maka lebih fokus bahwa cinta eros itu seperti pria kepada wanita, wanita kepada pria. Nah, bagi yang muda-muda yang masih jomblo-nes, ya, perhatikan ini, ya. Jangan melihat tampangnya, ya. Jangan hanya melihat casingnya saja, ya kan? Ayo, sama-sama senyum, ya. Gak apa-apa juga, di sini terlihat, ya. Pak Bayu mengaminkan. Saudara-saudara Tuhan, hitam atau putih disayang Tuhan, ya. Jadi tidak perlu menjadi persoalan. Kata kuncinya dari kasih eros itu adalah karena dia ganteng, karena dia cantik, maka aku suka. Ya, karena dia baik, aku suka. Karena dia anaknya orang kaya, aku suka. Karena dia pintar main gendang, aku suka. Karena dia seperti ini, aku suka. Ya, yang ada adalah tuntutan. Nah, kalau dasar kasih kita eros, bukankah kecantikan itu semakin lama semakin muda? Bukan karena seganteng itu juga semakin lama semakin muda. Ya kalau mudanya karena usia itu nunggu waktu, ya. Tapi kalau mudanya dengan tiba-tiba, ya, wah, bocah gagah, gede, gitu, ya. Ketika mau menikah, menikah baru semalam tiba-tiba kecelakaan, kakinya patah, jalannya tersiok-siok, kan gagal. Tidak lagi punya rasa cinta. Wah, aku bisa gini kayak kau pada megah, gede umur. Bawa menolongmu tapi tentara. Hanya saya kakimu patah karena kecelakaan. Terus kopi. Nah, maka kasihnya pasti akan tergerus oleh karena situasi dan keadaan. Ya, itu tadi kalau karena usia mungkin nunggu sampai manula dulu baru terasa, oh pokok saya keriput ya, gitu ya. Tetapi kan prosesnya lama. Tapi kalau tiba-tiba, nah bagaimana? Pasti akan semakin cepat mengalami kegalauan, semakin cepat mengalami persoalan. Kasih dasarnya eros, kasihnya eros. Maka ini ya yang ada di tengah-tengah kita bahwa eros itu ada, tapi bukan ditiadakan. Tapi jangan menjadi dasar dari menjalin hubungan. Nah, kadang-kadang kita terjebak di sini, Bapak Ibu, ya. Apalagi yang muda-muda. Saya kasih tahu kepada yang muda-muda yang masih jomblo. Pasangan itu kalau misalnya kamu tertarik pada seseorang, kemudian kalian jadi pacaran itu akan selalu menunjukkan hal yang baik, positif di depanmu, benar nggak? Ya, nek mangan cimit-cimit, siti-siti, gitu ya, setengah sendok, dikunyah 32 kali, gitu kan? Setengah sendok, dikunyah 32 kali, itu ketika pacaran. Ya. Tapi kalau sudah jadi istrinya atau suaminya, makannya saentong, ya, lep 2 menit selesai. Kayaknya ikut apa pelatihan di militer, gitu ya. Jadi cepet-cepetan makan. Makannya tidak lagi sedikit-sedikit. Kenapa? Karena nggak jaga image lagi. Inilah aku. Sesungguhnya aku seperti ini, ya. Ketika masih pacaran, tidak hobi jajan, tidak hobi shopping. Tapi ketika sudah menjadi ya istri, menjadi suami akan ketahuan belangnya. Malah bojoku ternyata, gitu kan. Nah, kalau kita hanya tertarik kepada hal-hal yang lahiriah, kita akan cenderung dikejar
dikecewakan dengan keadaan. Ya. Tetapi kalau kita mendasarinya dengan dasar yang benar, maka kasih eros itu akan bisa bertahan dengan baik. Ya. Kasih filia yang kedua. Kasih model ini kan hubungan pertemanan, persahabatan, ya. Relasi persahabatan yang terbangun buat mereka yang saling mengasihi. Nah, adakah di antara kita punya sahabat-sahabat? Ya. Kalau masih remaja, muda, masih mungkin punya sahabat. Tapi kalau sudah tua, mungkin nggak terlalu ya. Tetapi paling tidak ada orang-orang dekat yang sering menjadi tempat curhat, yang sering diajak kongko-kongko, duduk-duduk bersama, yang sering diajak kemana-mana bersama. Tapi bukannya kita melihat bagaimana orang-orang yang membangun persahabatan pun juga sering dikecewakan oleh sahabat kita. Kita berbicara kepada sahabat kita, ternyata sahabat kita menceritakannya kepada sahabatnya yang lain. Ya, ayo ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Dia terbuka padaku, tidak ada yang bisa mengingatkan dia seperti ini. Padahal ketika kita bersahabat, kita curhat, harapannya kita mendapatkan feedback yang baik, ya. Harapan kita dia menjadi pendengar yang baik, tapi justru menjadi bahan pulaan dia untuk bisa membangun hubungan dengan yang lain. Ya, kalau yang diajak cerita, orang yang paham, ngerti, dan bisa memberikan feedback yang baik. Tetapi justru kalau menjadi sebuah bumerang yang menyerang kita, maka itu akan menjadikan keadaan semakin kacau. Betapa sering kita dikecewakan oleh orang-orang dekat kita. Kenapa? Karena orang yang potensi menyerang kita, potensi menyakiti kita, ini bukan orang yang terlalu jauh, orang Papua, orang Amerika, enggak. Yang menyakiti kita itu orang dekat-dekat kita. Tiap hari buka gunung bersama, ternyata seperti musuh dalam selimut. Nah, saudara, kasih filia bukan berarti tidak penting. Tetapi kalau dasar membangun hubungan ini juga mengalami kerapuhan, kerawanan untuk kita mengalami kekecewaan. Seorang pemuda dapat menanggalkan jaketnya dan memberi pada pemuda yang lain yang keinginan di malam hari karena ia tahu itu temannya. Atau dua orang pemuda dapat merokok dari satu batang rokok yang sama tanpa cicik, bahwa ujung batang rokok itu telah dibasahi liur temannya karena faktor pertemanan. Kenapa? Karena teman berusaha percaya, ya. Bisa satu rokok bersama, satu gelas bersama, satu piring bersama, tanpa merasa khawatir cicik. Tetapi bagaimana nanti ketika temannya ini melakukan hal yang sebaliknya, mengelikut kita, mulut kita pasti akan berkata, "Dadi godhong aku ora nyuwun, dadi banyu aku ora nyiduk, ora nyamuk." Intinya tidak akan mau kembali merekat. Kenapa? Karena tersakiti. Kamu tidak menjadi teman yang baik. Yang ada adalah kasih filia itu mengasihi karena. Yang ketiga, kasih storge. Kasih ini adalah hubungan darah daging, pertalian darah. Dari orang tua yang sama, punya 9 anak, punya 7 anak, ini adalah darah daging. Ya. Tetapi fakta menunjukkan bagaimana hubungan darah daging pun tidak kekal. Di beberapa kali kasus terakhir di Jawa Timur, kalau tidak salah ya, ada anak yang menggugat orang tuanya. Jadi kira musuhan, anak itu mengatekon, "Pak, jatah mungkin nih," gitu loh. Nanya ke warisan, gitu ya. Kalau yang dulu, karena ya sama dengan tanah warisan juga, kasus-kasus yang dulu. Jadi oleh karena hal-hal yang demikian itu, relasi anak dan orang tua, saudara dengan saudaranya bisa pecah, bukan bangga keluar. Maka itu tidak menjadi sebuah dasar yang baik rupanya. Karena kasih storge ini mengasihi karena sebab. Ya. Dan yang terakhir adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa menuntut balasan dari orang yang menjadi sasaran kasih itu. Kasih agape adalah kasih memberi diri seutuhnya tanpa memperhitungkan belas jasa atau untuk rugi bagi diri sendiri. Jenis kasih ini yang
sempurna, sejati, murni, dan tidak bercacat. Tinggal kasih yang lain apakah tidak perlu? Ya perlu. Itu sesuatu yang real ada di tengah-tengah kita. Gak mungkin semua hanya sampai di batas kasih agape, nanti semua dikasih, ayo repot kan? Aku mengasihimu dengan kasih Tuhan. Ya. Istrinya orang dikasihi, suaminya orang dikasihi, kan kacau ini ya. Maka kasih agape ini menjadi dasar dari kasih semuanya itu. Sehingga sekalipun kita ada kasih eros, kita ada kasih pilihan, kita ada kasih storge, tetapi kita mendasari itu semuanya di dalam kasih agape. Sehingga sekalipun kita dengan saudara kita, ya mau tidak mau ada congkak, ada tidak kesesuaian, tapi kita tetap mengasihi. Sekalipun kamu kurang asam, sekalipun kamu melukai aku, sekalipun kau tidak memberi yang layak padaku, aku tetap mengasihi. Bahkan dengan pasangan hidup, bahkan dengan anak-anak kita tetap mengasihi. Kenapa? Kalau kita mendasarkan dengan kasih agape ini, sekalipun walaupun kamu seperti itu, aku akan tetap mengasihi. Saudara, kamu mengasihi karena aku juga mengasihi. Tuhan sudah mengasihi kita bukan dalam keadaan kita baik-baik saja, bukan dalam keadaan kita sudah suci, kudus, dan mulia, tidak. Justru ketika kita berdosa, ketika kita najis, Dia mengirimkan anak itu dan disalibkan bagi kita. Maka ini teladan kasih kita, kasih agape yang demikian. Gampang nggak? Nah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ada proses yang memang harus kita jalani step by step. Tapi mari kita belajar untuk tunduk kepada ajaran supaya kita mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Kita menyayangi seperti Allah menyayangi kita. Perintah yang pertama, pelihara kasih persaudaraan itu. Dikatakan pelihara, bukan berarti kita tidak punya, tetapi yang ada ini dipundi-pundi, ya, dikelumpuk ini, diumpuk-umpuk, ditambah lagi, diulang, ditambah lagi, itu dipelihara. Seperti bapak ibu yang jadi petani, nanam tok, ya, kemudian tidak diopeni, ya pasti akan hasilnya kurang baik. Memelihara itu juga menjaga, merawat, menjauhkan dari hama dan seterusnya. Bapak ibu jadi punya orang tua, kan tidak hanya bikin anak tok, memelihara itu adalah menyusui juga, ya, kemudian meneta, kemudian membersihkan ketika pun, ya, semuanya ada yang mengenakan, menggelikan, marah, ada yang menjijikkan, itu bagian dari memelihara itu. Nah, bagaimana kasih itu terus tumbuh dalam hidup kita? Prosesnya memang tidak gampang, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Bapak Ibu bisa melakukannya. Memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, milikilah kasih. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, bahwa Allah mengasihi manusia dan mengorbankan putranya untuk kita, maka kita harus juga mengorbankan bagian-bagian dari hidup kita untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama. Yang kedua adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Di ayat 2 katakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab berbuat demikian beberapa orang yang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Saya memahami ini agak sulit kayak cerita fiktif gitu ya. Tapi ternyata pernah terjadi bagaimana seorang hamba Tuhan yang sedang mengalami keadaan yang sulit dalam hidupnya, tiba-tiba dia kedatangan seorang tamu. Tamunya itu minta makan, minta minum, ya. Dia sendiri berkumpul untuk makan dan minum seperti janda sarfat itu, ya. Aduh Tuhan, ini aku lagi tidak punya apa-apa. Kalau ada orang yang minta-minta, tapi dia kasihkan, dia berikan yang dia punya. Namanya Pak Petrus bersama itu, ya. Itu kejadian hampir 20 tahun yang lalu, terjadi di sekitar Malang, dan kemudian
kemudian ketika dia berikan makan, berikan minum, kemudian dia masuk, tiba-tiba orang itu nggak ada. Bingung dia cari tamu orang sopan, ketika ikut 5 orang pamitan gitu ya. Tapi dia tanya tetangga, dia tidak ada yang melihat orang itu. Padahal tetangga itu di sekelilingnya, tidak ada yang tahu. Tapi setelah hari itu, keluarga ini dikirim berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka suka melewati masa sulitnya dan dia bersyukur. Baru dia menemukan ayat ini, dia berkata, jangan-jangan bahwa yang saya layani tadi adalah malaikat. Saudara Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang dilematis. Apakah aku akan memberi orang itu atau tidak? Sementara aku sendiri butuh. Kalau kita menjadi kaya, memberi itu sesuatu yang lumrah. Kalau kita punya banyak, kita memberi itu sesuatu yang lebih gampang. Tetapi kalau kita punya sangat terbatas dan kita harus memberi, itu pergumulan. Tetapi justru disinilah letak nilai dari apa yang bisa kita kerjakan itu. Kalau kita memberi karena kita kaya, persembahan karena kita kaya menjadi banyak, ya, itu kan adalah sisa dari apa yang kita punya. Tetapi kalau kita memberi dari apa kita butuh, kita memberi dari segala kita. Yesus satu kali menunjukkan kepada para murid, kalau ada orang persembahkan seorang janda hanya sedikit, suaranya gitu. Kemudian ada disusul seorang kaya yang berkata kebetulan karena begitu banyak yang masuk di kotak persembahan. Persembahan siapakah itu yang berada? Secara nilai barangkali orang kaya itu jauh lebih banyak, bisa jutaan nilai nominalnya maksudnya. Sementara perempuan ini hanya memberikan sedikit sekali. Tetapi dari pandangan Yesus, bukan masalah nominalnya, tetapi persentase dari apa yang dia miliki. Bahwa janda ini memberikan seluruh apa yang dia punya untuk Tuhan, sementara orang kaya itu memberi sebagian dari hartanya yang merupakan sisa dari apa yang dia miliki. Saudara, ini menjadi tantangan bagi kita. Katakan bahwa persembahanmu ke perbendaharaan rumah Tuhan, persembahyanmu ke perbendaharaan rumah Tuhan, supaya kita diberkati. Sehingga hidup kita tidak mengalami namanya belalang-belahan, belalang-belahan dan sebagainya. Itu ada janji Tuhan. Dalam banyak kasus kita mengatakan bahwa orang-orang yang memberi dalam kekurangan itu mendapatkan kelimpahan daripada Tuhan. Memang ini dilematis, ya. Di satu sisi kita butuh, di sisi lain kita perlu ketaatan. Maka yang menjadi persoalan bagi kita adalah bukan apa kata pendeta, bukan apa kata majelis, tapi apa kata Tuhan. Apakah Tuhan mau hari ini saya persembahkan 100 juta, ataukah Tuhan mau saya kasihkan 100 juta itu ke tempat lain? Berkenalan kepada Tuhan. Saya dengan mantan jemaat ya, di kawasan rumahnya juga terkena tol, ya. Dapat berapa ya? 1 miliar lebih, gitu ya. Dia sudah bagi-bagi dengan anaknya. Tapi saya kaget ketika dia menceritakan, karena rumahnya itu untuk ibadah, ya, GBI Gereja Baptis Indonesia. Tempatnya bukan gereja, tapi bisa kalau ibadah sudah disiapkan seluas ini juga. Iya, kalau terus ibadahnya ini, ya. Kemudian berumur lama dari sejak isu sampai kemudian dia persembahan 100 juta. Dia bilang kepada pendeta, ini dikasihkan uang untuk belikan tanah, belikan tanah saja. Akhirnya diberikan tanah, dapat 500 meter, ada di daerah Jambu Cibu. Saudara, aku mikir gitu. Orang ini juga orang tidak terlalu religius gitu ya, tidak terlalu apalah gitu. Tapi ketika dia sadar dia dari berkat Tuhan, dia kasihkan 100 juta untuk pekerjaan. Pada hari-harinya dia mengalami
jualan mie ayam, gitu ya. Ngeluh, Mas Pri, dia payu-payu, gitu kan. Yes, saya gawe-gawe. Setiap kali kami datang pasti jadi begini, gitu ya. Tapi setiap kali kami sedang makan, akan datang orang rombongan. Ada 5, ada 3, ada 4, ada pesan gitu. Dia itu juga memperhatikan itu rupanya, gitu ya. Jadi ketika dia mereka berkorban, dia berkati Tuhan dengan kelimpahan. Setiap kali kalau saya ketemu dengan jangan mengeluh bambang gitu ya. Bersyukur pada Tuhan. Kalau Tuhan dengan warung ini, ibu bisa hidup dengan baik. Itu anugerah Tuhan. Dan memang akhirnya ibu ini menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain itu membagi hidup kita. Apa yang dibaginya? Ada dilemanya memang. Tapi mari kita bergumul. Jangan nilai-nilai kata pendeta ya. Nanti tidak suka kalau pendeta ini. Jangan nilai-nilai kata majelis. Berdoa di depan Tuhan. Kalau Bapak Ibu itu digerakkan Tuhan, ya, maka jangan khawatir. Apa yang kau berikan itu tidak akan pernah hilang. Itu akan menjadi sebuah benih yang pada saatnya akan muncul dan berbuah lebat. Dalam banyak kasus saya juga mengalami seperti itu. Saya tanya pada istri saya, punya kasih kawannya enggak? Ya om itu pertimbangan kamu banget ini ya. Pertanyaan itu semudah apa yang kamu pikirkan. Tetapi jawab saja. Punya kasih kawannya enggak? Dan punya kasih kawannya beri, kalau enggak berhenti. Karena ini suami istri ya, harus kali ya, harus bersama, bersepakat. Yusuf kasih. Artinya kalau dia deal, artinya nggak perlu ngomel kan, duitnya kurang, berkati kurang, nggak perlu ngomel. Kalau udah tahu resikonya, dan kita percaya Tuhan mengembalikan. Saudara Tuhan, ini bukan hanya sebuah pelajaran, tetapi ini sebuah kenyataan bagaimana Tuhan mengerjakan itu dalam hidup kami. Apakah hanya berhenti kepada kami? Saya percaya juga akan berhenti berjalan juga di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Menjadi berkat bagi orang lain. Apakah selalu dengan sesuatu yang mahal? Apakah selalu dengan sesuatu yang besar? Tidak. Karena Tuhan tidak pernah menuntut dari apa yang tidak Bapak Ibu miliki. Tapi apa yang Bapak Ibu punya, walaupun itu mungkin bagi orang lain tidak berharga, tapi bisa menjadi berharga bagi yang lain. Bapak Ibu sesuatu Tuhan, kami belajar melakukan ini dan memang tidak gampang, tetapi berproses, ya. Hidup menjadi berkat bagi sesama. Kita dipanggil untuk memberi bukan dari kelebihan kita, tapi dari kekurangan kita pada yang berkekurangan dan lebih kurang daripada kita. Supaya apa? Kita belajar untuk menaruh hidup kita dalam Tuhan. Seperti jaga Safat itu, tinggal sebentar makan habis kayu mati. Yang Tuhan katakan, buatlah itu lebih dulu buatku, baru buat kamu. Mengutamakan Tuhan. Dan ibu dan anak yang kemudian bisa melewati. Habis makan tidak mati, habis makan tidak kekurangan, tetapi habis makan terus makan dan terus makan, terus hidup. Bahkan ketika anaknya mati, diberikan kehidupan yang baik. Kita tidak tahu akan hari esok, tapi kita optimis, kita percaya pengharapan di dalam Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Siapa menerima berkat Tuhan dalam hidup, yang dipanggil untuk memberi berkat pada sesamanya. Siapa menjadikan diri sama dengan berkat, sama percaya bahwa Tuhan akan beri berkat bagi hidupnya. Saudara, ketika kita memberi, ketika kita berbagi, kita sedang meminta Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lalai membayar utangnya. Apa yang kau berikan itu akan berlipat kali ganda. Ada 30, ada yang 60, ada yang 100. Maka jangan sampai kita melihat itulah kaya, padahal orang kaya itu suka memberi. Maka nggak heran yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau miskinnya itu medit, pelit, sedikit gitu ya. Tetapi kalau orang kaya murah hati, dia terus nabur, maka berlipat kali. Hartanya itu sesuatu yang
Ibu, sesuatu hal. Bagaimana kita menjaga hati Tuhan? Mari kita terima berkat Tuhan dan jangan lupa untuk berbagi. Ya. Yang ketiga, menjaga memelihara kekudusan hidup pernikahan. Ya, karena sturge, karena eros, ya, itu kita membatasi kasih kita kepada pasangan kita. Ketika masih kinis-kinis, ya masih nafsu, masih suka, masih senang. Tapi lama-lama ingin pindah yang lain. Nah, kadang-kadang banyak orang itu melakukan hal yang sama dengan orang yang berbeda. Padahal seharusnya konsepnya adalah melakukan hal yang berbeda dengan orang yang sama. Itu kesetiaan. Kenapa pasangan-pasangan itu seperti itu? Pengen melakukan hal yang sama sebetulnya dengan orang yang berbeda. Pada seharusnya kita menggairahkan relasi suami istri dengan pasangan kita dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya hanya makan nasi goreng, jenuh kan Bapak Ibu? Ya kadang kalau lah melakukan dengan dinoto gitu kan? Gantilah nanti makan kuitio. Ya. Tapi dengan pasangannya. Jangan sampai ngajak pasangan orang lain. Ya. Menjaga memelihara kekudusan di pernikahan tidak gampang. Segampang mengucapkan janji nikah. Janji nikah aja pada gak mau ngapalin, ya kan? Pak, kasih teksnya apa, gitu kan? Orang apal-apal. Ini nanti kalau terjadi sesuatu orang apal, mau diserahkan Pak, gitu kan? Orang apa, ya? Maka harapannya sebetulnya dihafalkan supaya selalu ingat. Baik susah maupun senang, baik kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dedet dan dedet, ya, tetap setia dengan pasangan. Coba dieling-eling itu, ya, supaya ketika terjadi fluktuasi, ya, naik turunnya kondisi rumah tangga, kita selalu ingat harus setia kepada pasangan, tidak mudah berpaling, tidak mudah melihat yang lain. Maka kalau alasannya kecantikan yang mudah, maka besok akan saya tambahkan janji nikahnya, baik cantik maupun isut, gitu ya, tetap setia, gitu ya. Nah, yang ditanyakan tentang keperkasaannya, baik perkasa maupun tidak perkasa, aku terima, gitu ya. Saudara, ini keadaan yang sulit. Saya punya teman di pelayanan sekolah minggu, seorang ibu namanya PFC. Dia dalam usia 30-an, suaminya, mereka baru punya anak satu, suaminya itu kecelakaan dan sekarang syukur. Bapak Ibu, ketika menikah masih awal itu kan lagi panas-panasnya, gitu kan? Lagi senang-senangnya, tiba-tiba terjadi seperti itu. Ya. Sangat berat untuk seorang wanita harus menjadi kepala rumah tangga. Tapi ibu ini tetap setia. Dia ingat janji nikahnya, sehingga dia terus mengasihi suaminya. Dia bersyukur Pak Heru masih bisa berjalan Pak, puji Tuhan. Nah, namanya Pak Abang ini kepala sudah dibedah. Secara muka cukup menyedihkan, tidak bisa jalan, ngomong sudah susah. Saya baru ketemu sekali sih. Tapi saya melihat, saya membayangkan betapa berat perjuangannya, ya, untuk mempengi suami dan anaknya. Tapi gajinya itu cuma 900.000 sebulan. Harus muliain anaknya, ngontrol diri suaminya dan sebagainya. Tapi itu hati sekali. Bukankah ada jalan pintas? Ganti bocor kok, ya. Dari selingkuh nggak ada yang tahu mereka, tapi tidak. Ini setia pada suaminya. Bapak Ibu saudara Tuhan, nggak gampang menjaga relasi suami istri. Tetapi disitulah tantangan kita. Ketika kita janji nikah, setia sampai akhir, jagalah itu dengan baik-baik. Dasari dengan kasih Tuhan, kasih agape, ya, menjaga memelihara kekudusan. Ya. Nah, Bapak Ibu, seringkali terjadi adalah kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, suami atau istri ini biasanya curhat, tidak kepada pasangannya, tetapi kepada suami
solehnya, kepada teman-temannya. Nah, kalau temannya pria sama pria barangkali tidak terlalu, wanita sama wanita. Tapi kalau kemudian soulmate-nya, temannya itu justru lawan jenis, ini yang akan menjadi sebuah jebakan. Kedekatan, keintiman, di situ yang sering kali terjadi. Maka memang tidak disarankan seorang wanita itu konseling kepada pria, supaya tidak terjadi konsleting di situ. Nah, saudara Tuhan, jaga kekudusan pernikahan. Yang terakhir, belajar untuk mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang kita terima di dalam hidup ini. Punya gaji 900, cukupkan dengan 900. Ya. Punya gaji 1 juta, cukupkan dengan 1 juta. Kalau kita memikirkan hal yang lebih, keinginan itu akan banyak. 1001 keinginan akan ada. Tetapi belajar menahan diri, itu yang harusnya kita kerjakan. Istri-istri cenderung konsumtif, cenderung tidak semuanya, cenderung konsumtif. Maka di sini dituntut kemampuan untuk memanage setiap berkat-berkat yang ada, sehingga sekalipun sedikit tidak akan kekurangan, sekalipun banyak tidak akan gelombang, sehingga semuanya diatur dengan baik. Karena ada musimnya nanti, kita butuh banyak uang. Disitulah kalau ada sisa bisa kita tabung dan bisa mencukupkan. Hutang boleh tidak? Itu pertanyaan yang klise di tengah-tengah kita. Firman Tuhan katakan janganlah kamu berhutang. Ya kita promo, tetapi konteksnya berbeda. Memang itu ideal ya. Kalau kita tidak berhutang itu baik. Tetapi faktanya bahwa relasi pinjam-pinjam itu ada. Maka saran praktis dari seorang praktisi adalah kalau kamu berhutang, hitunglah kemampuan bayar. Miliki kedisiplinan untuk membayar. Karena kalau tidak, kita akan terus terjerumus dalam hutang ini dan akan menghilangkan semua aset-aset kita. Maka berhati-hati Bapak Ibu sesuatu yang sudah mengambil hutang, yang mengambil kredit, ya pastikan untuk tepat membayar, pastikan punya kemampuan memprioritaskan, ya, sehingga berjalan dengan baik. Cukupkan dengan apa yang ada. Kalau memang sudah batas limitnya, jangan mengambil lagi pinjaman-pinjaman yang lain. Karena ini jadi biang persoalan suami dan istri. Karena banyak percekcokan suami istri, salah satu dan terbesar itu masalah keuangan. Mencukupkan diri apa yang ada. Di dalam ayat ini dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Jangan menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Bapak Ibu saudara Tuhan, percayalah. Ketika uang kita banyak atau sedikit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka jangan pernah dibilang kekhawatiran aku kurang duit dan sebagainya. Kurang duit itu dia nyata, tetapi iman akan mengalahkan kenyataan itu. Kebenarannya adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Kalau kita tanya satu-satu pasti punya pengalaman ya. Gimana keuangan kita? Lebih banyak pengeluaran atau pemasukan? Ya. Coba dihitung ya. Gue lu kalau hitung, wah, banget rambutnya sok berodar ya. Pengeluarannya kan bianat ya. Dari sejak lahir sakit sampai hari ini gitu kan. Tapi cukup ya. Benar Bu? Cukup? Masih ada uang hari ini? Ada uang? Tenang, saya tak minta ya. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, inilah kalau kita belajar setia kepada Tuhan, Dia akan membangun kita terus menikmati kasih karunia Tuhan. Ada banyak pertanyaan pada hamba Tuhan, kok bisa hamba Tuhan itu hidup dengan keuangan yang minimal? Kenapa? Karena percaya Tuhan menyediakan, karena percaya Tuhan mencukupkan. Apakah tidak ada kekhawatiran? Ada Bapak. Seperti Bapak Ibu, siswa yang gede kuliah, baru kuliah, siswa lulusan bingung, siswa bayar lulusan,
masuk sekolah yang baru. Artinya di awal tahun nanti akan ada banyak pengeluaran di sekolah sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang lain yang punya anak mau sekolah. Tapi saya akhirnya memandang teman-temanku itu, ya, para anggota pedesaan itu hidupnya juga sama dengan kami. Tapi kenapa anaknya bisa kuliah? Ada yang S1, ada yang S2 dan seterusnya. Kalau Tuhan pelihara dia, Tuhan juga akan pelihara saya. Ini menjadi penghiburan dan iman. Bapak dan Ibu juga demikian. Kalau Allah pelihara si A, si B itu, maka Allah juga akan pelihara Bapak Ibu saudara. Maka Bapak Ibu, 4 kali ini untuk kita bisa menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Mari berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Di musik bisa naik ke atas. Dan yang pertama, pelihara kasih. Kasih agape menjadi dasar dari semua hubungan yang kita jalin. Hubungan dengan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan teman, hubungan dengan siapapun. Jadikan kasih agape, kasih Allah itu menjadi dasar, supaya setiap hubungan itu terbangun dengan baik dan kita tidak menjadi kecewa dan berantakan di dalam berrelasi. Yang kedua, hidup menjadi berkat. Jangan menunggu menjadi kaya untuk bisa memberi. Jangan menunggu menjadi orang yang sukses baru berbagi. Tetapi berbagilah dari apa yang Bapak Ibu punyai hari ini. Karena jangan-jangan ketika kita memberi dari kekurangan itu, Allah sedang melatih kita untuk berinvestasi di dalam Tuhan. Tuhan sedang mengajar kita untuk menyatakan kasih kepada sesama. Dan ketika itu terjadi, kita sedang meminta Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan membalas dari kelimpahan. Yang ketiga, miliki kehidupan keluarga dan kekudusan. Apapun persoalan dalam rumah tangga, jangan lari meninggalkan pasangan. Tetaplah bersama dengan pasangan. Karena bersama pasangan mulai kau menjadi mitra pewaris dari kerajaan surga. Yang terakhir, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan hidup dalam konsumerisme. Jangan hidup hedonisme, mencari kesenangan dunia. Tapi kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Seperti orang Israel, ambillah roti mana itu 1 komer saja sehari. Karena jika kau mengambil lebih, itu akan menjadi busuk dan tidak berguna. Karena Tuhan tidak hanya memelihara di hari ini, tapi juga Tuhan memelihara hari esok. Jangan menjadi seorang pekerja yang workaholic. Kesenangan bekerja mendapatkan upah, ciptakan uang, membuat kita meninggalkan Tuhan, pelayanan dan ibadah, sehingga kita kehilangan sumber berkat itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk kesempatan kami menerima sabda-Mu. Jadikan itu kami lupakan pada pagi hari ini, untuk memiliki kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Untuk kami hidup dengan berdasarkan kasih agape. Untuk kami hidup berani berbagi dengan sesama. Untuk kami hidup dan menjaga kekudusan rumah tangga kami. Untuk kami hidup dengan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kiranya kasih dan beserta Tuhan turun atas kami. Sama-sama katakan amin.
surga, dalam cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati hidupmu, memberkati rumah tangga, memberkati usaha pekerjaan, menyertai kehidupan dari saat ini sampai Maranatha, menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya.